Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Aduh. Izinkan berbagi layar dulu Bu. Iya Bu. Diklik share screen-nya, baru pilih multiple. Ibu Leni. Share screen multiple Bu. Ini deh. Kemana kamera kami? Share screen, diklik share screen yang di layar Ibu, baru pilih multiple share screen. Multiple partisipan yang Saya ada. coba ya. Masih belum. Iya, iya, multiple partisipan. Nang bigay na pada ko ni video di alak so nih. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terhenti. Sampai mana ini tadi? Master. Oke, sampai di sini ya. Nah, yang ini tidak usah kita isi, nanti kita bisa ubah. Oke, kita klik berikut. Ya. Nah, ini nanti untuk musik ya kita semua foto, video yang akan saya masukkan. Mohon Bapak Ibu yang lain mikrofonnya dimatikan ya. Ibu Leni, saya kembalikan hostnya Ibu. Ya Bu. Oke, nah ini tampilan dari video saya. Masih belum saya edit. Kalau saya pasang begini dia. Kedengaran suaranya Pak Ridulin? Kedengaran Bu? Suara video saya. Kurang jelas Bu. Kurang jelas ya. Karena saya sembunyi-sembunyi merekamnya. Ini masih tampilan sederhana. Saya mau mengedit ya. Cara mengeditnya, ini untuk memulai dari awal, tinggal geser yang di bawah. Geser yang di bawah. Oke. Ya. Jadi untuk tampilan menjadi nama saya. Jadi saya klik tekan bagian video saya sehingga berubah menjadi warna kuning tepinya. Ya. Baru setelah itu pilih grafis. Nah, di teks judul ini saya ketikkan misalnya nama saya. Kok langsung naik bahu. Angelina SPD. Oke. Lalu ini hurufnya bisa kita ubah dengan mengklik huruf A. Huruf A, tinggal kita pilih mau bagaimana hurufnya. Oke, baru klik tanda centang yang di sudut kanan atas.
Oke, ini jadi berubah. Untuk mengubah warna juga bisa, klik A. Oh, ini oke. Nah, di sini hanya tulisan sepertinya ya. Ya. Oke, lalu layar 4 ada onsel, ada berarti yang di tengah ya. On stage end berarti untuk penutup. On stage open berarti untuk pembuka. Karena ini pembuka, saya pilih on stage open. Lalu saya klik tanda centang di sudut kanan atas. Oh. Oke, tampil nanti seperti ini. Oke. Ya, video Bapak Ibu bisa full body atau setengah badan. Bisa. Nah, baru berikutnya kita lihat tampilan saya ini. Oke, kelihatan dari video pen bulat-bulat kecil pas di garis merah. Pas di garis merah. Oke. Lalu kita pilih lapisan. Klik ke lapisan. Klik lapisan. Nah, setelah itu kita pilih ini bisa masukkan media lain, bisa efek, bisa hamparan, bisa teks, bisa tulisan tangan kalau lapisan ya Bapak Ibu. Jadi lapisan ini artinya kita bisa menambahkan gambar kembali di sini, bisa ya. Oke, saya pilih efek. Di sini ada 3 jenis efek, bisa mozaik. Ya, jadi seperti ini kita lihat perubahannya. Bisa Gaussian blur. Nah, untuk yang kartun, misalnya kita pilih ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih yang mana untuk efeknya. Untuk mendapatkan yang lain, ini tinggal mendownload mau efek bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kalau kita klik, dapatkan yang lain. Kalau misalnya sudah pas seperti itu, contoh, saya pilih yang blur circle, kita lihat di bagian bawah. Kita lihat bagian bawah, langsung muncul blur circle 2.0. Jadi bagian bawah inilah artinya lapisannya. Lapisan atas itu berisi video, gambar-gambar. Lapisan bawah berisi pengaturan efek, bisa suara, ya. Nah, contoh saya pilih di sini yang blur circle, lalu saya klik tanda centang. Oke, nah ini. Nah, di sini ada pengaturannya juga. Terserah Bapak Ibu mau memilih mengaturnya bagaimana, berkedip lambatkah, seperti ini, jadi lebih banyak dia. Oke, ini bisa memudar, ya. Bisa usap ke kiri, usap ke kanan, pusatkan. Bisa jatuh seperti ini. Jadi tergantung kita yang mengatur. Opok. Oke, biar kita lihat perubahannya, saya pilih misalnya slide down. Saya centang. Tampilannya nanti seperti ini. Oke. Nah, ternyata dia membuat gambarnya menjadi tidak jelas ya. Menjadi tidak jelas. Nah, kita berhentikan. Efeknya ini ternyata membuat gambar tidak jelas. Saya mau hapus. Ya. Cara menghapusnya, klik saja blur circle yang di bawah. Oke. Lalu pilih
di sebelah kiri ada gambar seperti keranjang sampah. Itu kita klik. Dia terhapus. Jadi, seperti itu cara untuk menghapus gambar, video, atau apapun itu yang tidak kita inginkan. Contoh, saya mau menghapus ini gambar anjing, tinggal klik gambar anjingnya, tinggal pilih gambar tempat sampah yang di sebelah kiri. Maka gambar anjing akan terhapus. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di efek transisi. Transisi, ya. Di sini banyak pilihannya. Tadi yang awal saya pilih itu yang powerful, on stage. Kalau picture in picture, ini ada tampilannya, akan seperti ini. Oke, kalau dia yang presentation, nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih. Oke, bisa seperti ini, bisa strip. Nah, contoh saya pilih misalnya yang ini ya. Yang zoom out. Zoom out. Oke. Nah, setelah itu untuk gambar anjing. Ya. Nah, ini untuk gambar bisa kita lebarkan. Caranya klik gambar anjingnya setelah dia menjadi warna kuning. Kan ada di situ titik 4. Di situ kita tarik. Jadi ini artinya berapa menit gambar anjing atau berapa detik gambar anjing akan ditampilkan saat slideshow. Contoh, saya kembalikan dia ke semula. Ini gambar anjingnya, ya, kita tayangkan. Nah, sebentar saja ya. Saya mau buat gambar anjingnya itu jadi lama. Caranya klik pas gambar anjing setelah bingkainya warna kuning. Pas di titik yang 4 itu kita tekan dengan jari, lalu tarik. Di sini ada durasinya tertera di atas. Mau 5 menit, 7, seperti itu. 7 detik. Contoh ini saya mau menampilkannya. Saya centang perubahannya di sudut kanan atas. Lalu kita play dulu. Nah, tampilan anjingnya, gambar anjingnya jadi lebih lama ditampilkan di layar. Oke. Ya. Nah, berikutnya sewaktu menampilkan anjing ada teks judul judul bergerak di sini. Kita mau mengganti teksnya. Ya. Caranya itu klik dulu gambar anjingnya. Muncul perintah di sebelah kanan. Klik klip grafis. Di teks judul ini kita ketikkan. Ini anjing. Oke, hurufnya saya ubah jadi seperti ini. Kurang cocok karena huruf I-nya seperti huruf J. Oke, pilih. Nah, akan muncul tulisannya. Aduh. Nah, lalu berikutnya untuk gambar yang lain bisa kita atur, ya. Untuk transisinya bisa, kalau Bapak Ibu mau ubah. Ini menurut saya sudah cocok transisi seperti ini, menurut saya ya. Nah, si ayam kita mau memanjangkan juga. Oke. Si kucing, klik kucingnya, tarik. Kelinci, klik kelinci, tarik. Jadi ini bisa kita pendekkan kembali. Nah, berikutnya mau mengisi suara. Mengisi suara. Ya. Untuk mengisi suaranya. Oke,
Sabar ya Bapak Ibu. Ini saya centang dulu. Untuk mengisi suara, kita kembali ke awal. Nah, karena yang pertama saya tayangkan video, maka suara saya tidak perlu lagi ada di sini. Maka saya mau mengisi suara mulai dari gambar anjing. Saya letakkan posisi anjing pas di garis merah. Di garis merah, sebelum garis merah ya. Lalu untuk mengisi suara kita tekan suara. Contoh saya bikin. Klik mulai. Baiklah anak-anak, lihat ini gambar apa? Sebutkan. Benar sekali, ini adalah gambar anjing. Oke, pintar anak ibu. Berhenti ya. Nah, di situ tadi rekaman suara terlalu pendek katanya. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Halo anak-anak, ini gambar apa? Coba kamu perhatikan. Betul sekali, ini adalah gambar anjing. Pintar anak ibu. Nah, berikutnya. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar ayam. Ayam itu kalau dimasak rasanya sangat enak sekali. Nah, berikutnya ini gambar apa? Gambar kucing, benar. Siapa yang sayang kucing? Ibu juga sayang kucing. Jadi semua hewan harus kita sayangi. Nah, lalu berikutnya, gambar apa ini? Kelinci. Benar sekali, kelinci itu telinganya panjang. Apa makanannya? Ya, wortel makanannya. Oke. Barang. Ini rekamannya terlalu pendek katanya. Padahal perasaan saya sudah panjang. Oke. Saya coba stop. Apa mungkin karena ini ya? Saya pakai audio dari Zoom. Mungkin ada pengaruhnya ya Pak Ridolin ya? Halo Pak Ridolin. Mungkin Bu. Mungkin ya, jadi nggak bisa merekam suara ya. Iya, mungkin di-insert suara aja Bu. Yang Jadi udah... begitu ya Bapak Ibu kalau mau masukkan suara. Kebetulan di sini karena saya menggunakan Zoom, suara saya jadi tidak terekam ya. Nah, lalu untuk mengatur panjangnya gambar kita sesuaikan dengan panjangnya suara kita nanti saat menjelaskan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bagaimana kalau mau menyisipkan gambar di tengah-tengah? Misalnya, saya mau menambahkan gambar hewan lain di antara ayam dengan kucing ini. Caranya, kita letakkan di sini. Setelah ayam itu garis merah, kita pilih klik media. Klik media, kita lihat hewannya. Contoh saya mau masukkan lumba-lumba ya. Tinggal klik lumba-lumba, lalu klik tanda centang. Nah, si lumba-lumba sudah masuk ke dalam lapisan atas rekaman. Saya panjangkan kembali. Oke. Ya. Nah, lalu misalnya saya mau merekam secara langsung di penutup. Rekaman video langsung. Bisa Bapak Ibu. Ya. Caranya klik bagian yang di tengah yang seperti bulatan di antara lapisan media audio suara itu kan ada bulatan di tengah. Itu kita klik. Lalu pilih rekam video. Oke, ini sudah terekam. Maaf ya, ini saya lagi di dapur.
Oke, anak-anak kami sekalian, demikianlah beberapa hewan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami. Sampai jumpa kembali. Bye-bye anak-anak Ibu. Oke. Nah, kalau kita ini kalau udah pakai Zoom share screen dari handphone, kendalanya seperti ini. Dia tidak masuk. Ini kalau seharusnya ya Bapak Ibu, seharusnya dia bisa masuk. Karena udah saya coba. Ini karena dia tidak bisa masuk rekaman video saya karena sambil nge-zoom. Handphone saya pakai sambil zoom. Ya, jadi dia tidak bisa merekam suara, merekam video juga tidak bisa. Nah, Bapak Ibu ingat sekali lagi kalau mau masukkan video manual, tekan bulatan yang di tengah. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, misalkan saya mau menambahkan PowerPoint atau ini si hewan anjing sudah ada namanya, si ayam belum ada namanya ya. Untuk menambahkan teks pada gambar, klik gambarnya, lalu pilih klip grafis, ya. Ini pilih, karena tadi saya pilih powerful, ada pilihannya on stage, ACC, on stage middle. Kalau di ACC kita lihat bintangnya berjatuhan, kalau middle dia di bawah, ya. Kalau N sama open itu tidak usah kita pilih karena gambar ayamnya berada di tengah. Saya pilih yang on stage middle, lalu di teks judul saya ketikkan ayam. Ayam, saya ganti tulisannya. Contoh ini. Oke, pilih. Nah, tulisannya sudah tertera. Oke. Baru berikutnya untuk ikan lumba-lumba, saya klik. Pilih klip grafis. Ya. Saya pilih powerful biar sama dengan gambar yang lain. Pilih on stage middle. Saya ketik ikan. Lumba. Saya ganti hurufnya, misalnya jadi ini. Oke, pilih. Berikutnya si kucing. Pilih klip grafis. Saya pilih on stage middle bersama. Kucing. Saya pilih hurufnya. Tekan pilih. Ini saya panjangkan. Artinya ini tulisannya itu akan sampai mana dia berakhir. Kalau saya pilih sampai akhir gambar si kucing, maka tulisannya selama si kucing itu tayang, tulisan kucing akan terus tertera. Ya. Misalnya saya bikin seperti ini, biar kelihatan perubahannya. Ini saya centang, kita lihat tampilannya. Oke, lihat tulisan kucing tampil lalu hilang pas di tengah-tengah dan sampai akhir tidak ada lagi. Nah, saya ubah. Saya mau mengubah tulisan kucing itu sampai akhir gambar kucing. Ada ya. Pilih klip grafis. Akan muncul sini. Ini saya tarik yang layar kuningnya. Sampai ke akhir gambar kucing. Centang. Kita lihat tampilannya. Oke. Jadi tulisan kucing itu akan tetap berada di gambar sampai selesai. Nah, berikutnya si kelinci. Saya klik, pilih klip grafis. Ketikkan kelinci.
Saya ubah hurufnya. Pilih. Oke, ini on stage middle saya bikin. Tahu dia karena N, saya pilih N gambar terakhir. Nah, apa namanya? Ini perlakuannya saya bikin sampai akhir. Saya centang. Ya. Saya centang. Kita tampilkan. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa rekam suara. Oh, ini gambar apa anak-anak? Benar, gambar anjing. Pintar anak Ibu. Oke, berikutnya perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Ya, gambar ayam. Bagaimana suara ayam? Kukuruyuk. Oke, pintar sekali. Ini gambar apa anak-anak? Ayo. Benar, ini adalah ikan lumba-lumba. Oke. Nah, ini hewan yang banyak disenangi orang. Gambar apakah ini? Ya, gambar kucing. Benar sekali. Nah, lalu ini gambar telinganya panjang, suka makan wortel. Ayo, apa coba? Kelinci. Benar sekali. Anak-anak Ibu sangat pintar. Oke. Nah, nanti suaranya bisa seperti itu Bapak Ibu isi, tergantung materi apa yang nanti mau Bapak Ibu sampaikan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin membuat musik bisa, ya. Caranya klik audio. Audio. Misalkan ini kalau kita klik lagu, ini lagu yang ada di handphone saya, tersimpan di handphone saya. Cuma lagu anak-anak tidak ada. Kalau bisa kita pilih lagu anak-anak ya. Dan lalu ada beberapa audio yang sudah saya download dari KineMaster. Contoh saya pilih yang ini. Ini video yang sudah saya rekam. Oke, ini rekaman suara saya. Contoh ya, saya pilih tadi yang ini. Mati la lampu, terus aja ini. Udah masuk. Contoh yang ini lumba-lumba. Ya. Ini saya hapus dulu. Itu rekaman suara saya. Kalau misalnya mau lagu contoh saya mau pilih ini ya. Kalau bisa Bapak Ibu download saja dulu lagu anak-anak. Di sini lagu anak-anaknya tidak ada terdownload. Lupa saya mendownload. Oke, contoh si lagu Bruno Mars. Tinggal klik tambah. Maka lagunya akan masuk kemari, langsung ke lapisan kedua lagunya. Ya. Panjang lagu bisa kita sesuaikan dengan gambar. Nah, ini lagunya panjang ya. Saya klik lagunya, letakkan pas di akhir gambar. Kita mau memotong lagunya. Di akhir gambar ya, paskan. Jadi garis merah itu sebagai pembatas ya Bapak Ibu.
Lalu kita pilih ini pangkas atau bagi yang gambar gunting. Pilih ini. Kalau dia kita pilih pangkas ke kiri playhead, maka yang bagian kiri akan terhapus. Kita pilih pangkas ke kanan playhead, maka bagian kanan akan terhapus. Nah, kalau bagi di playhead, dia terbelah menjadi dua. Contoh ya, saya bagi playhead. Oke, ini musiknya jadi terbagi dua. Ya. Nah, saya kembalikan. Saya mau memotong habis lagu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau dia sudah terbagi dua seperti ini, oke, ini kita lihat batasnya, ini 1, yang ini 2. Tinggal klik yang 2, lalu hapus, pilih lambang delete atau keranjang sampah, dia akan terhapus. Oke, kita dengarkan bagaimana tayangannya. Nah, ternyata audionya kekuatan dan karena saya berbicara di sini jadi suara saya kurang kedengaran. Di bagian video saya ini saya mau memotong lagunya. Oke, saya klik. Lalu letakkan kursornya ke sebelah kiri ke batas akhir video. Pilih pangkas. Saya pilih pangkas ke playhead. Oke, bagian kiri lagu akan terhapus. Nah, coba saya tayangkan. Nah, ini suaranya kekuatan ya. Saya mau mengurangi suaranya. Klik lagu tadi. Dan baru di sini lambang speaker. Kita kurangi nih suaranya. Nah, jadi prediksi Bapak Ibu mau berapa dia. Ini kompresor untuk mengubah suara ya Bapak Ibu. Yang tadinya suara kita normal bisa jadi seperti suara boneka. Oke, saya centang. Kita dengarkan. Kalau masih terlalu kuat, bisa kita kecilkan lagi, kurangi lagi. Nah. Oke, tapi saran saya kalau misalnya Bapak Ibu berbicara di sini dan suara Bapak Ibu saat memberikan penjelasan kurang kuat, ada baiknya tidak usah disisipi dengan lagu. Ya Bapak Ibu, karena nanti tidak akan kedengaran lagunya. Gitu. Oke, nah saya mau cek lagi. Di sini ternyata di sini bagian yang ini efeknya belum ya. Saya mau ubah dia. Saya klik yang di tengah putih. Tadi saya pilih misalnya tiga dimensi transisi. Oke, saya centang. Nanti tampil seperti ini. Nah, di penutup saya mau masukkan gambar ucapan terima kasih. Kemarin sudah saya bikin di PowerPoint. Saya mau sisipkan ya. Ini bisa langsung pilih media. Pilih gambarnya, ini sudah saya bikin. Oke, tanda centang. Nah, nanti di akhir video jadinya seperti ini. Oke, saya mau ganti transisinya. Oke.
Lalu ini gambar terima kasihnya, selesainya, grafis. Ini bisa memunculkan catatan juga. Kalau filter warna bisa seperti ini, tinggal Bapak Ibu pilih-pilih saja. Misalnya perubahan. Oke. Ini untuk kalau seperti ini lihat jadi tidak semua tulisannya kelihatan. Berarti saya kembalikan ke awal. Tidak ada pemangkasan. Nah, untuk atau mengembalikan, misalnya tadi sudah saya pilih, kan? Saya mau mengembalikan ke awal. Di sudut kanan atas ada tanda panah melengkung, itu untuk mengundo atau mengembalikan pengaturan. Oke, mengembalikan pengaturan gitu. Mana yang sudah sempat kita bikin kian. Nah, ini musiknya saya mau tambahi sampai ke akhir. Klik musiknya, tarik. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bapak Ibu sudah selesai, bisa tinggal nah, caranya klik sekali lagi di sini ada Bu Ance, ya Pak. Ya. suaranya kurang jelas, Bu. Halo. Kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas. Iya, Bu. Ya Pak, ya. Jaringan, Pak, jaringan. Iya. Nah, kalau misalnya sudah selesai menurut Bapak Ibu, tidak ada lagi yang mau disisipkan atau mau diganti, bisa kita produksi, kita ekspor dia. Caranya klik gambar berbagi yang ada titik 3 di sebelah kiri, itu lambang berbagi ya. Oke, kita klik. Nah, lalu ada pilihan resolusi yang ini, lalu ada pilihan bingkai ya. Ini resolusi saya paling bagusnya di sini 720. Nah, punya Bapak Ibu mungkin bisa berbeda. Kalau dia berbeda, bisa diatur pengaturannya di sistemnya. Saya pilih yang terbagusnya di handphone saya 720 piksel dan laju bingkainya 30. Ya, laju bingkai 30. Setelah itu klik ekspor. Klik ekspor. Kita tunggu. Setelah nanti diekspor, Bapak Ibu bisa mengupload ke YouTube. Jadi YouTube itu merupakan tempat menampung kreasi-kreasi banyak orang. Kreasi bisa berupa video, game, tontonan berupa film, bisa kita upload ke YouTube. Dan biasanya kalau yang sudah YouTuber itu yang pengikutnya atau subscribernya sudah banyak, 1000 lebih, dan video-videonya itu sudah dibagikan orang sangat banyak dan banyak yang like, maka pihak YouTube akan menghubungi kita sehingga kita bisa bergaji dari video-video kita. Jadi kita bisa memperoleh duit sebenarnya dari YouTube, dari video-video yang kita buat. Makanya banyak artis berlomba menjadi YouTuber, berlomba mencari subscribe sebanyak-banyaknya sehingga digaji. Oke, nah ini di sebelah kanan
atas 720 underscore 30 underscore 7.55 Agustus 29 2020. Inilah video yang sudah kita ekspor tadi. Ya. Saya coba tayangkan. Saya coba tayangkan di pemutar video saya. Oke. Ada perintah tidak bisa memutar selama panggilan, berarti ini karena sekarang saya sedang Zoom, jadi tidak bisa diputar. Nah, saya mau mengirimnya ke YouTube. Saya mau mengirim ke YouTube. Di sebelah kanan atas ada tanda berbagi. Saya klik. Lalu muncul pilihan, ya, Bapak Ibu bisa bagi di Instagram, disimpan di Drive, di Messenger, di Facebook bisa, di YouTube juga bisa. Saya klik YouTube. Klik YouTube. Oke. Nah, kita ketikkan judulnya. Misalnya ini mengenal nama hewan. Paut. Atau saya tambahi ya. Materi PAUD atau TK. Nah, di deskripsi bisa Bapak Ibu ketikkan apa yang mau diceritakan tentang video ini. Contoh, video ini berisi materi pembelajaran tentang mengenal hewan, mengenal nama-nama hewan pada tingkat PAUD atau TK. Nah, ini pilihan kita publikasinya, kita pilih publik. Ya, jangan pribadi. Kalau pribadi nanti ditonton hanya Bapak yang tampak. Kalau tidak bisa pilih publik ya. Untuk lokasi bisa ditambahkan. Misalnya saya tambahkan Tomok. Nih. Oke. Nah, setelah selesai di sudut kanan atas ada seperti gambar segitiga. Itu artinya siap untuk mengirim ke YouTube. Saya klik mengirim ke YouTube. Oke. Nah, ini yang bagian atas mengenal nama-nama hewan materi PAUD. Inilah video yang tadi saya buat dan akan diupload ke YouTube. Jadi ini video YouTube saya yang sudah saya upload. Ya. Ini memang agak lama menunggunya ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu upload videonya ke YouTube, link YouTube-nya atau alamat itulah kita kumpulkan. Itulah yang akan kita kumpulkan. Jadi di sini Bapak Ibu kami ajarkan membuat video pembelajaran dan menguploadnya ke YouTube melalui handphone. Kalau kita upload melalui laptop, masih banyak sebenarnya
Dengan saya terganggu. Halo Pak Rido. Ya, Bu. Terhenti share screen saya ya. Mungkin karena Share screen upload, saya terhenti. mungkin karena upload ke YouTube itu, Bu. Iya ya, Sinyal. banyak Udah, Bu. kendalanya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk mengambil linknya, andai kata misalnya sudah jadi, contoh, saya mau mengambil linknya. Di sebelah kanan video yang sudah terupload kan ada titik 3. Nih, kita klik ya. Kita klik, pilih bagikan. Pilih bagikan. Nah, di sini ada salin link. Salin link. Pilih salin link. Salin link. Oke. Jadi, lalu buka cloud pengumpulan tugas yang akan kami berikan nanti. Setelah Bapak Ibu buka cloud pengumpulan tugasnya, disitulah nanti Bapak Ibu pastikan. Klik lama dia, tekan lama dengan jari Bapak Ibu di bagian pengumpulannya itu, baru pilih tempel. Ya. Pilih tempel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau biar mudahnya, biar gampang kan, kirim ke grup sekolah. Misalnya ada grup WA Bapak Ibu di sekolah masing-masing, ya. Ada grup WA-nya. Contoh ini misalnya saya pilih ini, bagikan. Saya masukkan ke grup WA biar dia tersimpan di grup WA itu. Jadi kalau nanti mengisi link penyimpanan, udah gampang tinggal mengalin dari grup WA. Contoh saya mau mengirim ke Ibu Leni. Ya, tinggal pilih lalu kirim. Muncul kirim. Nah, inilah yang ini agak lambat. https://2 youtube.b/o2c8nbtjosw. Inilah yang namanya link ya Bapak Ibu. Ini namanya link atau alamat webnya. Jadi ini tinggal saya tahan lama, letakkan jari di tulisan yang biru ini, muncul tautan disalin, tulisan tautan disalin, berarti sudah saya salin, tinggal menempelnya, tinggal menempel. Nanti tinggal Bapak Ibu buka link pengumpulan tugas, isi biodata yang diminta, lalu nomor token, lalu setelah itu tempelkan link YouTube di sini. Di bagian kosongnya itu tekan lama, contoh seperti ini. Tekan lama, muncul tulisan tempel, klik tempel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan seperti kemarin membuat Google formulir absen. Bapak Ibu mengirim ulang absen atau daftar hadir yang kami bikin atau cloud pengumpulan tugas itu salah, ya. Nah, kita cek sudah hampir ya. Ini masih mengupload, masih proses. Oke. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, di sini
Kita kembali ke KineMaster ya. KineMaster. Ada beberapa video yang sudah selesai saya bikin. Oke, misalnya ini. Ini mau saya putar. Ini model yang tidak menggunakan video rekaman saya. Nah, itu satu contoh video yang sudah saya buat. Jadi berbagai versi bisa Bapak Ibu buat ya. Bisa menunjukkan video Bapak Ibu, bisa hanya seperti tadi yang barusan saya tayangkan, hanya slide demi slide ya. Kreasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini demikianlah materi pemaparan saya tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster melalui handphone atau Android. Nah, bagi Bapak Ibu, untuk tugas Bapak Ibu adalah membuat satu video pembelajaran. Kalau misalnya belum bisa masih belajar menggunakan KineMaster, bisa video yang sederhana ya. Video pembelajaran sederhana tentang materi berkaitan di PAUD. Tugas. Dan Bapak Ibu ke YouTube, dipilih publikasinya ke publik. Lalu link YouTube-nya lah yang akan dikumpulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami.
Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Pak Ridolin, silakan Bapak. Ya, terima kasih buat Ibu presenter, pemaparan yang sangat menarik. Mudah-mudahan kami, Bapak Ibu Guru PAUD, guru-guru hebat se-Kabupaten Samosir, boleh mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh presenter. Untuk sesi berikutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilahkan buat Bapak Ibu Guru hebat untuk bertanya, boleh melalui kolom chat, boleh juga langsung berinteraksi dengan presenter dengan raise hand. Kami persilakan Bapak Ibu Guru hebat se-Kabupaten Samosir. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Henlis Prida mau bertanya, Bu. Ya, kami persilahkan buat Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya terkait materi kita pada sore hari ini, yaitu membuat video pembelajaran yang sederhana dari aplikasi KineMaster atau KineMaster. Ya, Ibu Depriana mau bertanya, kami persilakan. Ibu Depriana Lumban Gaul, kami persilakan, Bu. Ibu Depriana Lumban Gaul. Atau Bapak Ibu Guru hebat yang lain boleh bertanya, boleh melalui kolom chat ataupun dengan raise hand. Langsung berinteraksi dengan Ibu presenter kita, Ibu Ancewina Nebaho. Jadi memang ya, ini Bapak ya, Bapak. Bu Mas Nur Sitorus, silakan Bu. Iya, Ibu Pak. Mas Nur Sitorus. Oh, silakan Bu. Sinyalnya kurang baik, Pak. Boleh melalui kolom chat, Bu. Diketik di kolom chat di paling bawah, ada di situ chat. Iya, iya, Pak. Oke, silakan, Bu. Ya, untuk pembuatan video pembelajaran melalui aplikasi KineMaster, memang awal-awalnya menu-menu yang kita lihat di aplikasi tersebut memang agak rumit. Ya, awal-awalnya. Tetapi semakin kita mempelajarinya, akan semakin mudah untuk membuat video. Jadi kami berharap ya Bapak Ibu guru hebat, guru-guru PAUD dan TK se-Kabupaten Samosir boleh nanti menghasilkan karya-karya video pembelajaran yang mungkin sangat membuat anak-anak kita tertarik untuk belajar, apalagi anak-anak PAUD dan anak-anak TK. Oke, silakan Ibu Mas Nur. Silakan Bu. Oke. Mungkin karena penjelasan Ibu Ance ya, mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Oh ya, kami persilakan Ibu Rolasmian untuk bertanya. Ibu Rolasmian, kami persilakan Bu.
Ibu Rolasmian, kami persilahkan untuk bertanya. Iya Pak, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Ya, selamat sore, Bu. Ini Pak tentang master ya Pak. Ya, Kalau saya sendiri memang sudah mengetahui tentang ini dan kami juga sudah menerapkannya gitu Pak. Terus iya, Bu. yang saya mau tanyakan kan Pak, Iya, Bu. kan ini udah sesi 1, sesi 2 untuk Zoom-nya kan Pak. Iya, Terus Bu. tentang tugas kita Pak, agak-agak beralih sedikit dari topik kita ini Pak. Apakah wajib itu semua mengirimkan tugas Pak atau gimana itu Pak? Oh, itu aja, Bu. Iya Pak. Oke, jadi kami dari panitia berharap ya semua kita peserta pelatihan kita melalui WO dengan Zoom mengerjakan tugas dan mengirimkannya melalui link yang sudah dibagikan oleh panitia. Karena kegiatan kita ini nanti akan kita peserta akan mendapatkan sertifikat. Jadi di mana penilaian berdasarkan kehadiran dan juga hasil dari tugas-tugas kita. Jadi jika tidak mengumpulkan tugas, kemungkinan ya tidak akan memperoleh sertifikat. Demikian penjelasan kami dari panitia. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin Ibu Resminda Simamora, silakan, Bu. Ibu Resminda Simamora, kami persilakan. Ibu Resminda Simamora. Oke, karena tidak merespon, mungkin ada pertanyaan Bu, Ibu presenter dari Erika Hutajulu, kelompok bermain ya, KB Asido bertanya, berapa lama durasi video yang akan dibuat untuk tugas kami? Ya, kami persilakan Ibu presenter untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Ridulin. Untuk durasi video yang mau dibuat, yang pasti jangan terlalu lama sehingga menyulitkan nanti diekspor dan mengupload ke YouTube, dan juga jangan terlalu singkat. Bapak prediksilah bagaimana Bapak Ibu prediksi selama mana materi disampaikan ke anak-anak. Misal seperti video saya tadi, durasi 10 menit kayaknya sudah cukup, tidak membuat anak-anak bosan. Kalau misalnya mau lebih, mau bikin 20 menit, 30 menit, 2 jam, bisa ya Bapak Ibu. Tapi nanti diekspornya terkendala dan upload ke YouTube-nya kalau sudah terlalu berat gitu. Bapak Ibu prediksi masing-masing. Ya Bapak Ibu, mungkin seperti itu Pak Ridulin. Oke, Jangan kasih, juga sampai 5 menit, video hanya sampai 5 menit, mungkin nggak ada yang bisa disampaikan ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu presenter. Demikian Ibu Erika Hutajulu. Mungkin durasi video yang akan kita buat bolehlah di atas 5 menit sampai 10 menit. Agar nantinya materi yang kita buat boleh dipahami oleh anak didik kita. Oke, kami lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui kolom chat ataupun melalui langsung interaksi dengan Ibu presenter kita. Ya, kami persilakan Ibu Riauli Pardede. Mau bertanya, Bu? Ibu Riauli Pardede, kami persilakan Bu. Ya, halo. Ya, silakan Bu, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Begini ya Pak, saya mau tanya tentang KinMaster Diamond ini ya Pak. Ya Bu.
eh, kemarin pernah kejadian seperti ini, Pak. Saya sudah edit semuanya, saya sudah masukkan suaranya, kita bisa bagikan ke YouTube ataupun disimpan di galeri, gitu kan, Pak? Iya, Bu. Tapi pada waktu itu ke YouTube juga tidak bisa dikirim, ke galeri juga tidak bisa dikirim. Akhirnya kendalanya mengirim ke daring, jadi tidak bisa juga, Pak. Yang mau saya tanyakan, mengapa bisa terjadi kendala seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Riauli Pardede. Ya, Ibu presenter, sudah membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Pada saat sudah mau selesai, mau dibagikan ke YouTube maupun mau simpan ke galeri, ternyata filenya katanya tidak tersimpan. Ya, kami persilahkan Ibu presenter untuk menjawab di mana masalahnya. Kami persilahkan Ibu presenter. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya sudah bisa diekspor, itu otomatis sudah bisa kita upload ke YouTube, Bu. Tinggal jaringan. Nah, mungkin kendalanya Ibu di masalah ekspor. Gitu ya. Pemilihan apanya tadi itu ya? Pikselnya itu. Di situ mungkin yang kurang pas sehingga proses ekspornya kurang. Gitu ya. Jadi kita di pengaturan di sistemnya itu ada untuk menyesuaikan dengan handphone kita. Seperti saya, pertama saya download KineMaster, terus saya berusaha ekspor, satu file bisa kena ekspor. Terus saya bikin lagi dengan durasi yang lebih lama, saya pilih pemilihannya pikselnya itu, ya. Ternyata tidak bisa, gagal. Dan saya lihat di pengaturan sistemnya. Jadi di sistemnya saya pilih itu apa namanya? Pengaturan untuk ekspornya disesuaikan dengan kapasitas handphone. Sehingga di handphone saya yang tadinya ekspornya ada pilihan 1080, jadi tidak ada. Kapasitas handphone saya itu bisanya yang 720. Jadi saat saya membuat video rekaman juga dan mau memasuknya mungkin tidak tersimpan, walaupun biasanya setengah kita mengerjakan, setengah pun kita kerjakan, dia tersimpan manual itu ya. Mungkin kendala di entah penyimpanan Ibu yang sudah penuh, bisa atau dicek lagi sistemnya, seperti itu ya Ibu. Nah mungkin itu bisa penjelasan saya berikan. Nah, untuk Pak Ridolin bisa menambahkan kalau misalnya lebih mengerti. Silakan Bapak Ridolin. Oke, Ibu, terima kasih. Mungkin saya juga pendapat dengan Ibu presenter. Jadi kapasitas ataupun besar dari video yang kita masukkan mungkin jangan terlalu besar, ya. Jadi mungkin di HP kita juga nanti tidak muat, mungkin sehingga tidak bisa tersimpan di aplikasi yang kita buat. Jadi kita juga harus mengatur mungkin sesuai dengan kapasitas handphone kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada Ibu Riauli Pardede. Mungkin bisa atau jelas, Bu? Oke, Pak. Terima kasih, jelas. Oke, Ibu dari KB Palito HKBP Simarmata. Jaringan tidak bagus, sehingga semua yang saya dengar, apa yang Ibu sampaikan, saya tanyakan kalau aplikasi, KineMaster ya Bu, bukan LinaMaster. Oke, katanya bisa dibuat
video seperti yang Ibu buat tadi. Oke, nanti untuk Ibu dari KB Palito, nanti akan dibuat video tutorialnya, sehingga kita boleh memakai ataupun menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, tuh buat Ibu Lentri Sitobing. Kami persilakan buat Bapak Ibu guru yang lain. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Ibu Rolasmian masih ada, Bu? Oke, kami ingatkan buat Bapak Ibu guru hebat agar mengisi link absen kita. Ya, karena kehadiran Bapak Ibu sangat berpengaruh dalam kelulusan dalam mengikuti UTO kita yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. Kami persilakan Bapak Ibu jika ingin bertanya boleh melalui kolom chat. Oh ya, Ibu Resliana Sinaga. Saya mau bertanya, pembuatan video bisa dengan lagu atau harus ada gambarnya? Pembuatan video bisa dengan lagu atau harus ada gambarnya? Oke, kami persilakan Ibu presenter untuk menjawab. Terima Apakah kasih, videonya Pak hanya Ridolin. lagu atau harus ada gambar? Oh iya. Untuk ini ya, untuk pembuatan videonya, bentar ya, bisa dengan lagu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajari anak-anak bernyanyi, otomatis ada lagunya, terus ada teksnya, teks lagunya ya. Misalnya teksnya lagu Balonku Ada 5, jadi tulisan Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya itu harus ada. Lalu kalau Bapak Ibu mau suara sendiri untuk menyanyikannya, bisa rekaman lagu suara Ibu. Nah, untuk gambar, otomatis gambarnya itu tulisan dari lagu-lagunya, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya seperti video saya tadi, mau saya sisipkan lagu juga bisa. Saya sambil berbicara bisa, tapi diperhatikan jangan sampai lebih kuat suara lagu dari suara Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mana yang enaknya mengkreasikannya ya? Mana enaknya mengkreasikannya? Demikian Pak Ridolin. Oke, buat Ibu Resliana, demikian ya Bu. Jadi videonya boleh dengan lagu. Kalau misalnya kita ingin mengajarkan anak kita bernyanyi, boleh lagu disertai dengan teks. Jika ingin membuat tentang gambar, ya boleh disertai dengan lagu ataupun dengan tambahan suara. Oke, buat Ibu Rebecca Ambarita, absennya itu bukannya salah Bu, kok tanggal 4 Agustus. Oke, buat link daftar hadir, diisi aja Bapak Ibu, nanti akan kita perbaiki tanggalnya. Ya, buat Bapak Ibu guru hebat, untuk mengisi daftar hadir, diisi aja Bu, nanti tanggalnya akan kita perbaiki. Terima kasih buat Ibu Rebecca. Ya, kami persilakan, masih ada waktu kita untuk bertanya dalam sesi tanya jawab pada sore hari ini.
Oke, baiklah. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada yang ingin disampaikan Ibu Presenter? Tidak ada, Pak. Udah Oke, cukup. jika tidak ada lagi, maka kegiatan kita pada sore hari ini akan kita tutup. Namun roomnya masih akan tetap terbuka bagi Bapak Ibu guru yang belum mengisi link daftar hadir. Terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih buat perhatiannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan tugas yang akan kita kerjakan bisa kita buat dan boleh berguna buat anak didik kita. Terima kasih buat Ibu Presenter yang telah menyajikan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga buat Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Dengan demikian, kegiatan kita ini akan saya kembalikan ke Ibu host. Ibu Leni Ambarita, kami persilakan. Ya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, sekarang sebelum kita tutup acara kita, marilah kita berdoa. Karena pertama tadi kita telah berdoa dan kita akhiri juga dengan doa. Kita berdoa dan saya bawakan dalam agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai Zoom kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Tuhan apa yang dipaparkan presenter kami bisa kami terapkan untuk memajukan Kabupaten Samosir ya Tuhan. Begitu juga Bapa Engkau urapi kami sehingga kami bisa mengerjakan apa yang telah ditugaskan oleh presenter kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah Engkau pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Daftar hadirnya diisi bukan di kolom chat ya Bapak Ibu, tetapi sudah ada linknya, tinggal klik dan langsung diisi ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah mengisi daftar hadir, boleh meninggalkan ruangan atau yang boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting kita. Kita coba maju, oh. Susah kali pun. Login. Udah. Email atau mau tahu nih. Ya. Orang. Mail.com. Berikutnya. Oke, saya ada.
Oh, begitu. Kemudian untuk lanjutkan tulis lagi. Salaman email.com. Oh, Ibu Nurhayati Sitorus absennya sudah masuk ya. masuk sih. Oh, ada. Ininya nah, lah. Bahan na siguro. Idi. Ano na sa buhay natin, panasubi na ako. Dahil compatible delta doon. Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi absen bisa meninggalkan room kita. Ingay klik ko. Oma muncul. Muncul sendiri di sana. Ibu Mas Niari Parhusi sudah masuk absennya Ibu. Silakan keluar dari room. Iya, Pemi. Di WA. Siapa tahu nanti supaya tidak tae sahatop nasoboy mangisi gawe boy songnya saunang berebutan masuk ke link. Gemaylah. Jangan orang mudah.
Jadi isi dengan nip yayasan atau angka 0 atau tidak punya. Dengar dong nipmu. Makanya sudah kamu kedan ada di kondison. Kan ini isi dengan nip isi. Kalau Bapak Ibu tidak punya NIP, dikosongkan aja, bisa tanda 0. Bah. Ini coba. Ada mata pelajaran yang diambil. Ibu, mata pelajaran yang diampui ini apa ya? Guru PAUD.